As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan memasuki episode hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya dari kota Mekah menuju Madinah. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang para hijrah, yaitu keadaan dan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah, di mana peristiwa hijrah ini diawali dengan suatu perjanjian atau sumpah setia kaum Ansar, yaitu kaum muslimin yang berada di Madinah, tentang kesiapan mereka untuk menampung Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berasal dari Mekah. Di mana di situ mereka bersumpah untuk melindungi, kemudian juga siap untuk mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi terciptanya atau demi terwujudnya sebuah tatanan peradaban Islam, yang dari sana kemudian Islam akan diperluas ke seluruh penjuru dunia. Maka inilah yang dilakukan, dan kemudian masing-masing bersiap untuk berhijrah, yaitu para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat bersiap untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan juga kaum Ansar juga bersiap-siap untuk menampung kaum muslimin yang datang dari Mekah. Maka itulah yang terjadi, di mana para sahabat mereka mempersiapkan diri untuk kapan ya waktu yang paling cocok, paling tepat untuk berhijrah, dan mereka masih menunggu komando Rasulullah SAW. Kemudian juga para sahabat Ansar juga mereka bersiap-siap untuk menantikan kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka mungkin kita bisa membayangkan mereka menyiapkan rumah, mereka menyiapkan logistik, mereka menyiapkan makanan. Ya, kapan para sahabat dan Rasulullah SAW tiba di sana, mereka sudah siap untuk menyambut mereka dan melayani Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, dan Nabi SAW menunggu ya kapan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah itu. Walaupun memang kita ketahui bahwa jelas dari runutan peristiwa Nabi SAW itu akan diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke negeri Madinah atau ke kota Yasrib. Tapi Rasulullah SAW tidak bisa memastikan itu sampai kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu juga beliau tidak sampaikan langsung kepada para sahabat, karena kedatangan orang-orang dari Ansar atau dari Yasrib, dari kota Madinah sendiri, itu tidak semua para sahabat mengetahuinya, ya. Kalau misalkan kita berkaca kepada peristiwa Baiat Aqobah yang kedua, itu yang tahu hanyalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lantas kemudian waktu itu Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian Abbas bin Abdul Muthalib, yang Abbas sendiri ketika itu belum masuk Islam. Ya. Jadi para sahabat sudah sangat siap untuk berhijrah, dan mereka sudah punya pengalaman melepas sebagian saudaranya, yaitu yang hijrah ke negeri Habasyah. Dan mereka tahu bahwa sebentar lagi akan ada perintah untuk hijrah, baik dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi mereka untuk berhijrah, gitu kan. Kemudian juga tanda-tanda ataupun kabar-kabar dari Rasulullah SAW itu juga sudah semakin nyaring terdengar. Hanya saja kapan dan kemana hijrahnya itu sebagian besar para sahabat tidak mengetahuinya, ya. Dan Nabi SAW itu kemudian memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, dengan tentu saja dengan kaum muslimin yang lainnya melalui ayat Al-Quran, ya.
Dikatakan dari riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmidzi, ya, di mana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah thumma umira bil hijrah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, lantas kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Ya, wa unzila alaihi, dan diturunkan kepada beliau ayat Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-80, ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya, bahwasanya dahulu Rasulullah menetap di Mekah, kemudian diperintahkan untuk berhijrah, dan kemudian menurunkan kepada beliau ayat Al-Qur'an, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, wa akhrijni mukhraja sidq, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, ya, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Ya, ini adalah perintah yang sangat dipahami jelas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah perintah untuk berhijrah, gitu ya. Dan kemana tempat hijrah itu? Dan ini didengar juga disampaikan oleh Rasulullah SAW ayat ini kepada para sahabat. Nah, masih menunggu, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala tempat hijrah Rasulullah dan para sahabatnya. Dikatakan di awal-awal sebelum pasti bahwa kota itu adalah Madinah, Rasulullah bermimpi. Ya, dikatakan, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu fil manam anni uhajir min Makkah ila ardin biha nahlun fadhahaba wahali illa annaha al-yamamah au hajar fa idza hiya al-Madinah Yasrib. Aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku berhijrah dari Mekah menuju daerah atau wilayah yang banyak pohon kurmanya. Dan aku mengira bahwa itu adalah Al-Yamamah dan Hajar. Ya, Al-Yamamah ini adalah suatu wilayah di barat daya Jazirah Arab. Ya, karakteristiknya mirip, ya, antara Madinah dengan Yamamah, yaitu banyak pohon kurma. Makanya Nabi mengira bahwa itu adalah Yamamah. Au Hajar, atau wilayah Hajar. Hajar itu adalah wilayah di sekitar Bahrain, ya, kerajaan Bahrain kalau sekarang itu. Sama, karakternya mirip. Ya, sifat wilayahnya mirip, banyak pohon kurma, gitu ya. Nah, ternyata kemudian Rasulullah SAW mimpi lagi, ya, yang kemudian memperjelas itu bukan Yamamah, bukan Hajar, ya. Fa'idha hiya al-Madinah Yasrib. Ya, ternyata kota itu adalah kota Madinah Yasrib. Ya, di riwayat yang lain, ini uritu dara hijratukum zata nahlin bainal labatain. Ya, sesungguhnya aku diperlihatkan negeri hijrah kalian. Cirinya banyak pohon kurmanya dan terdapat di antara atau terletak di antara dua labah. Ya, labah itu apa? Yaitu bukit-bukit batu. Ya, kalau kita lihat Madinah itu dikelilingi oleh gunung-gunung dan lembah-lembah atau bukit-bukit. Ya, ada gunung Uhud, ada gunung-gunung yang lain, dan diantaranya yang lebih dekat ke pusat kota itu ada yang disebut dengan Harratain, ya, yaitu dua bukit batu yang cukup tinggi tapi tidak terlalu tinggi, gitu ya. Ini adalah bisa jadi ini digunakan oleh penduduk Madinah untuk sistem pertahanan kota mereka dari serangan musuh. Ya, jadi itu tidak terlalu tinggi sehingga bagi yang terlatih itu bisa kemudian menaikinya, menyeberanginya. Tapi bagi orang awam atau orang dari luar, mereka nggak akan sanggup. Apalagi binatang, nggak bisa, gitu ya. Nah, itu labatain. Jadi jelaslah setelah bermimpi beberapa kali, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, jelas bahwa ini adalah tempat hijrahnya adalah kota Madinah. Karena di kota Madinah banyak pohon kurma, lantas kemudian ada labatain, yaitu dua bukit batu, gitu ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pernah mengatakan,
ka'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam uriya daral hijrah bisifati tajma'ul Madinah wa ghairaha. Thumma uriya sifatul mukhtassah bil Madinah fata'ayyanat. Ya, kata beliau, sepertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di dalam mimpinya, nah itu adalah wahyu dari Allah, ya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh kota Madinah dan juga kota-kota lain yang mirip, gitu ya. Lantas kemudian beliau diperlihatkan sifat yang khusus. Kalau pohon kurma semua banyak daerah, ya ada Harra'ah tadi. Kemudian ada kota Yamamah gitu ya. Mungkin juga kalau kita lihat tempat-tempat orang-orang Yahudi gitu ya, seperti Hunain gitu ya, Khaybar, itu juga banyak pohon kurmanya gitu ya. Tapi kemudian Madinah itu jelas sekali gitu kan, bahwa itu adalah Madinah. Itu yaitu cirinya ada labatain tadi gitu. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabatnya dan mengumumkan kepada para sahabat bahwa mereka diperintahkan untuk segera berhijrah dari Mekah menuju Madinah, ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak akan dikoordinir, ya, silahkan yang sanggup untuk berhijrah beserta keluarganya, hijrahlah ke Madinah. Siapa yang sanggup hanya beberapa orang saja, hijrahlah beberapa orang saja. Bahkan kalau hanya sanggup hijrah seorang diri, silahkan hijrah. Ya, dan hijrah ini mencakup laki-laki dan perempuan. Perintah untuk hijrah ini mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, baik yang sudah berkeluarga atau masih seorang diri. Ya, baik yang masih statusnya itu adalah seorang budak maupun apalagi orang yang merdeka. Ya, silahkan mereka ini hijrah. Ya, yang fakir pun, ya, selama dia sanggup untuk menempuh perjalanan dari Mekah menuju Madinah, pergilah. Gitu ya. Apalagi orang-orang yang memiliki kendaraan, orang yang kaya, dipersilahkan untuk segera berhijrah. Diperintahkan, bukan dipersilahkan. Gitu ya. Maka ketika itu mulailah gelombang para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Karena di Madinah sendiri sudah ready, sudah siap. Gitu ya. Mereka sudah mempersiapkan nanti kalau ada keluarga dari Madinah ditampung di mana. Dan para sahabat dari kaum Ansor itu berlomba-lomba. Ya, ingin rumah mereka, ingin tempat kediaman mereka itu disinggahi oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Sudah siap mereka, gitu ya. Jadi, dan ini juga disadari oleh para sahabat yang berasal dari Mekah, ini tidak akan mudah. Perjalanan jarak yang sangat jauh, yaitu sekitar 500 km. Ya, dan jalannya bukan jalan aspal yang sudah jelas rutenya, ya, bukan jalan yang sejuk, bukan. Ini padang pasir, ya, yang bisa kalau dengan kendaraan unta saja itu bisa sampai seminggu sampai 10 hari. Ya, kalau jalur yang paling mudah, ya. Bahkan ada jalan-jalan yang sulit, ya, Nabi SAW menempuh jalan yang lebih sulit, gitu kan, yang sampai 2 pekan itu perjalanan zaman dulu. Kalau sekarang sih kan ada jalur khusus gitu ya, jalan tol hanya sekitar 4 sampai 6 jam saja sudah sampai, gitu ya. Tapi zaman dulu nggak seperti itu. Jadi sampai seminggu sampai 2 minggu perjalanan, gitu ya. Dan kemudian mereka juga paham bahwa Quraisy tidak mungkin, ya, untuk membiarkan mereka begitu saja. Quraisy tidak suka kalau para sahabat yang berasal dari Mekah ini hijrah ke Madinah. Kenapa? Yang pertama, dari Madinahnya sendiri itu mereka nggak suka. Ya, Madinah itu terkenal bagi orang-orang Quraisy. Ini adalah suku-suku yang kuat, kabilah-kabilah yang kuat, yang biasa berperang. Ya, mereka tidak bisa membayangkan seandainya kemudian Rasulullah masuk dengan para sahabat ke Madinah, lantas orang-orang Madinah berdiri di pihak Rasulullah yang mereka orang-orang Quraisy perangi, gitu kan? Dan kemudian yang hijrah juga bukan orang sembarangan. Banyak di antara mereka ini adalah ahli-ahli perang dari kalangan Quraisy sendiri, yang punya kekuatan, para bangsawan, gitu kan? Mereka ini di Mekah tidak melawan karena dilarang oleh Rasulullah. Nah, sekarang mereka sudah tambah kuat dengan orang Madinah, maka tidak ada halangan bagi mereka untuk melawan Quraisy. Maka yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy adalah mencegah, ya, sekuat mungkin agar para sahabat, ya, wabil khusus Rasulullah SAW tidak hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya.
Tetapi itu tidak menghalangi ya niat kuat para sahabat untuk memenuhi perintah hijrah dari Allah dan Rasulnya. Maka mereka pun berangkat ya tadi karena mereka acak gitu kan, tidak barengan, tidak terkoordinir sehingga Quraisy sendiri kesulitan untuk membendung gelombang para sahabat yang hijrah gitu ya. Nah, kemudian sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah ya bahwa hijrah itu diperintahkan oleh Allah dari Mekah menuju Madinah ya. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat hijrah ke Madinah, bukan ke Yamamah, bukan ke Bahrain, bukan ke Yaman, bukan ke Syam. Gitu ya. Tapi memang sudah atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya kota untuk berhijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat itu Madinah. Dan kita kemudian di belakang hari tahu ya hikmahnya itu kenapa, gitu ya. Karena hijrah ini adalah bukan yang pertama seperti yang kita sampaikan tadi. Sebelumnya ada hijrah ke Habasyah, gitu ya. Nah, tapi bedanya antara Habasyah dengan Madinah, kalau di Habasyah itu semata-mata adalah untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan keimanan, agar para sahabat itu tidak habis, ya. Karena ketika diperintahkan hijrah ke negeri Habasyah kan sebelumnya banyak kejadian. Ya, ada keluarga Ammar bin Yasir yang dibunuh, ya ada yang disiksa sampai cacat tetap, gitu ya. Sehingga Nabi SAW berpandangan kalau dibiarkan saja ini orang Islam bisa habis sebelum berkembang. Maka disyariatkan untuk sebagian adalah hijrah ke Habasyah. Ada sekitar 100 orang sahabat. Jadi seandainya ada apa-apa ya di Madinah, di Mekah, maka kaum muslimin masih bisa berkembang di Habasyah. Gitu kan? Karena sudah ada istilah kita itu adalah sekoci dakwahnya di Habasyah, gitu kan. Nah, itu tujuannya itu untuk menyelamatkan iman, untuk menyelamatkan para sahabat hijrah ke sana, ke Habasyah. Nah, kalau Madinah beda. Ya, Madinah ini bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan jiwa, bukan hanya menyelamatkan personal-personal para sahabat, tapi benar-benar ingin membentuk sebuah peradaban baru. Ya, ingin membentuk sebuah kekuatan yang dimana akan menjadi pusat Islam dan Islam kemudian akan didorong gitu kan ke seluruh penjuru dunia. Gitu. Dan kemudian jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Mekah, ya, sehingga lebih memudahkan untuk memupuk kekuatan. Ya, kemudian kesamaan bahasa, kesamaan kebiasaan, adat istiadat membuat para sahabat yang berasal dari Mekah dan negara Rasulullah SAW itu lebih mudah beradaptasi. Bayangkan kalau di Habasyah. Ya, kalau di Habasyah kan memang budayanya beda, gitu kan, bahasanya beda, gitu ya. Dan di Madinah sudah ada orang-orang yang siap untuk berjuang bersama dengan Nabi. Bukan hanya personal, tapi sudah banyak. Bahkan dikatakan di akhir sebelum para sahabat melakukan baiat Aqobah kedua yang berasal dari Madinah itu, di Madinah sendiri tidak ada satu rumah pun atau satu keluarga pun kecuali sudah ada orang Islamnya. Dan Islam sudah menyebar di sana. Gitu ya. Jadi ketika para sahabat hijrah ke Mekah, hijrah dari Mekah ke Madinah, itu maka mereka sudah siap berjuang bersama. Beda halnya di Habasyah. Kalau di Habasyah itu para sahabat sangat mengandalkan satu sosok tertentu, yaitu Raja Najasyi. Yang apabila Raja Najasyi ini ada apa-apa, dia mati atau dia meninggal dunia atau dia kemudian dikudeta, ya jelas ya nanti membahayakan eksistensi kaum muslimin di sana. Ya, nah ini kemudian orang-orang Ansor seperti yang kita sampaikan tadi ini juga adalah menjadi salah satu ketakutan dari orang-orang kafir Quraisy, bahwa mereka orang terbiasa di dalam pertempuran, yang biasa dalam perjuangan. Ya, mereka adalah orang-orang ulet, mentalitas petani padang pasir yang sangat kuat, ya. Sehingga kalau ini kemudian bersatu dengan Islam, ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Ya, oleh karena itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memilih Madinah dan juga penduduknya kaum Ansor sebagai tujuan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muncullah atau mulailah gelombang. Ada yang hijrah seorang diri, ada yang hijrah bersama keluarga, ya. Dikatakan yang pertama kali hijrah itu satu keluarga adalah keluarga Abu Salamah.
Ya, Abu Salamah ini adalah saudara sesusuan Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari kabilah Bani Asad, ya, dekat dengan kota Mekah. Dia termasuk orang yang pertama kali beriman. Ketika perintah hijrah ini muncul atau dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW, segera Abu Salamah dengan Ummu Salamah itu kemudian berangkat. Ya, udah disiapin tuh 2 unta. Jadi 1 unta untuk Abu Salamah dan 1 unta untuk istri dan anaknya Ummu Salamah dan Salamah. Nah, udah tuh dinaikin istrinya ke unta, sudah siap bekal-bekalnya, nah kemudian lantas berangkat. Ternyata di tengah jalan dicegat. Gitu ya, dicegat oleh keluarga dari Ummu Salamah. Ya, mereka mengatakan kalau engkau mau pergi ya pergi aja. Sementara perempuan ini, maksudnya istrinya yaitu Ummu Salamah ini, nggak akan kami izinkan. Ya, kalau engkau mau pergi aja sendiri. Ya, sementara dia Ummu Salamah dan anaknya tetap akan ada di tangan kami. Saat itu yang mencegah adalah keluarga dari Ummu Salamah, yaitu dari keluarga Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ya, ini termasuk salah satu Bani Mahzum, yaitu yang kuat sekali. Akhirnya terpaksalah Abu Salamah itu pergi seorang diri, meninggalkan istri dan anaknya. Ya, tapi demi memenuhi perintah, ya, dan juga panggilan keimanan, walaupun berat berpisah dengan istrinya. Sementara istrinya akhirnya tertinggal. Bukan hanya ditinggal saja, lantas kemudian muncul keluarga Abu Salamah. Ya, dia bilang bahwa anak perempuan ini, yaitu Salamah ini adalah keluarga kami. Karena bapaknya adalah keluarga kami. Ya, maka kami akan ambil. Ya, nah sementara keluarga Ummu Salamah nggak mau. Akhirnya Salamah kecil itu diperebutkan sampai kangannya itu keseleo karena ditarik kanan tangan kiri. Ya, dan sudah Ummu Salamah ini dipisahkan dari suaminya, dipisahkan juga dari anaknya. Maka yang terjadi adalah Ummu Salamah, dan dia seorang yang lemah perempuan, ingin pergi menyusul suami nggak mungkin, lain kota, gitu kan, sangat jauh sekali. Maka yang dilakukan oleh Ummu Salamah dikatakan setiap hari saya berjalan ke perbatasan kota Mekah, menangisi suami saya kapan akan menjemput, dan menangisi anak saya yang dipisahkan dari saya. Ya, sampai kemudian seorang keluarga dari Abu Salamah itu melihat, ya, Ummu Salamah ini, atau keluarga dari Ummu Salamah ini melihat, ya, dan merasa kasihan. Dikatakan, sampai tegakah kalian menahan wanita ini dari suaminya? Ya, kenapa kita nggak biarkan saja dia menyusul suaminya? Gitu ya, akhirnya diizinkan, boleh pergi, ya, dan tak lama kemudian Salamah ini kemudian dikembalikan kepada ibunya. Ya, dan mereka seorang wanita yang tidak tahu rute ke Madinah serta anaknya yang masih kecil, gitu ya, bertekad untuk berhijrah. Ya, nah ketika di perbatasan luar kota Mekah, tiba-tiba ada seorang bernama Utsman bin Abi Talhah bertemu dengan Ummu Salamah. Ya, dikatakan, mau kemana engkau wahai Ummu Salamah? Dijawab, saya mau ke Madinah, mau ke Yasrib. Tahu tidak rutenya? Tidak tahu, seorang perempuan. Ya, maka kata Utsman bin Abi Talhah, seseorang tidak patut untuk memperlakukan atau membiarkan seorang wanita melakukan perjalanan yang sulit. Ya, jangan khawatir, saya akan mengantarkanmu. Nah, diantarkanlah Ummu Salamah ini sampai ke Quba, di mana di situ ternyata sudah ada suaminya Abu Salamah. Ya, maka orang-orang kemudian kisah dari Ummu Salamah, kesulitan-kesulitan atau ujian ketika berhijrah ini menjadi cermin betapa keteguhan, betapa kesabaran, ya, dan pahala yang didapatkan oleh keluarga Abu Salamah ini sangat luar biasa. Maka kesulitan-kesulitan yang lain tentu lebih ringan, dan mereka kemudian rombongan-rombongan itu berhijrah. Insya Allah nanti kita akan ceritakan beberapa kisah hijrah para sahabat yang lainnya dari kota Mekah menuju Madinah. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, inilah pembahasan kita, yaitu tentang hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala memilih kota Madinah sebagai tempat hijrah Rasulullah dan para sahabatnya, dan bagaimana para sahabat begitu antusias untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Mudah-mudahan menginspirasi dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi,
Peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were honored.